Seorang bapak yang mengantar anaknya ke sekolah di Lumajang, Jawa Timur terseret aliran lahar Gunung Semeru. Tidak adanya jembatan membuat warga harus menantang maut melintasi aliran lahar setiap hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak dan anak ini tergelincir banjir lahar Gunung Semeru di jalur aliran Sungai Regoyo, Desa Jogosari, Candipuro, Lumajang. Korban terseret lebih dari 5 meter, ditolong warga di sekitar sungai. Korban terluka akibat material batu. Kedua korban berboncengan menggunakan motor nekat menerjang jalur aliran lahar yang masih deras menuju sekolah. Lihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Lebih dari 3 tahun jembatan hilang diterjang lahar. Warga berharap pemerintah membangun akses jalan yang mudah dilewati. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Gara-gara jalanan rusak dampak dari proyek pekerjaan jaringan perpipaan, 3 orang dan 2 motor terjatuh dan masuk ke kubangan sedalam 1 meter di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan akibatnya Pak Sutri terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Kamera CCTV merekam pemotor pedagang roti yang melintas di sekitar proyek galian pekerjaan jaringan perpipaan di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat hilang keseimbangan karena jalan rusak, korban pun tercebur ke kubangan. Tak hanya satu, korban selanjutnya menimpa pasangan suami istri yang juga hendak melintas di lokasi yang sama. Korban yang juga hilang keseimbangan karena melintas di bahu jalan juga tercebur ke galian sedalam 1 meter lebih. Warga mengaku akibat proyek galian ini yang berada di tengah akses jalan membuat warga terpaksa melintas karena jauhnya jarak jalan alternatif. Jadi kecelakaan? Iya, tadi kejeblos. Jadi ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Dia jatuh, dia balik lagi, Bu Eli, aku kecebur katanya. Gitu, bet, tolong, motor kecebur gitu. Udah. Pasca kejadian, pihak proyek segera menutup lubang galian agar tidak ada lagi korban. Sementara akses jalan masih dialihkan ke jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Wali Kota Bekasi, Jawa Barat mengamuk di jalan yang ada galian kabel optik hingga menimbulkan kemacetan. Tumpukan tanah bekas galian dibiarkan, tidak pernah dibersihkan para pekerja. Wali Kota Bekasi Tri Ardianto menghentikan galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Kota. Wali Kota marah, pekerjaan yang belum selesai diduga tanpa izin. Mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak di... Buat apa ini kita bangun jalan mahal-mahal? Penggalian kabel membuat jalur lalu lintas macet. Namun galian kabel yang mencapai 2 meter ini membuat tanah dan aspal terkelupas. Banyak kegalian. Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga jatuh. Pengguna jalan sebaiknya berhati-hati menghindari galian di Jalan Raya Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebagian Jakarta kemarin diguyur hujan mengakibatkan banjir dan tumpukan sampah di jalanan. Salah satunya di ruas Jalan Cilincing, Marunda, Jakarta Barat. Ada rekan Anissa Rizkia di sana. Nisa, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini di Jalan Marunda tempat kami melaporkan, yakni masih dilakukan pembersihan, yaitu sampah sempat berserakan di sepanjang jalan akses Marunda, Jakarta Utara tempat kami melaporkan. Kalau dilihat memang dengan adanya pengerukan dan juga pembersihan di sepanjang jalan ini mengakibatkan antrean kendaraan di sejumlah titik, yang mana tadi ada sejumlah kendaraan truk
sebanyak 4 buah yang nantinya akan membawa sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan akses Marunda ini menuju ke kawasan Bantar Gebang. Dan memang tadi kami juga sempat menuturkan bahwasannya dari pihak SDA sedang melakukan pengukuran begitu yang nantinya akan ada perbaikan drainase, yang mana drainase ini merupakan salah satu sebab akibatnya karena banjir sering terjadi di sini yang tidak bisa menyalurkan air dengan lancar di kawasan TPS tempat kami melaporkan. Hingga kini memang upaya pembersihan juga dilakukan, yakni pengerahan sebanyak 22 personil dari petugas prasarana dan sarana umum dari suku dinas Jakarta Utara, dan hingga kini warga pun juga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan di TPS Budi Dharma, yakni yang ada di Semper Utara tempat kami melaporkan. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya, semoga segera bersih ya. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya juru parkir liar di Pasar Tanah Abang yang dirazia, pedagang kaki lima pun kini ditertibkan. Petugas membongkar puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar. Ya, satu persatu lapak dan tenda pedagang kaki lima di trotoar Pasar Tanah Abang ini dibongkar, pemirsa. Petugas Satpol PP juga mengangkut peralatan para pedagang dan dimasukkan ke mobil khusus. Penertiban oleh petugas Satpol PP ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Terlebih saat memasuki Ramadan ini, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi warga dari berbagai kota untuk belanja kebutuhan Lebaran. Penertiban lapak pedagang kaki lima juga untuk menjaga kenyamanan pengendara. Karena keberadaan lapak kerap membuat macet lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang. Diduga menerobos lampu lalu lintas, pengemudi ojek online tertabrak bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun bus Transjakarta justru dikepung pengendara roda 2. Seorang pengemudi ojek online tertabrak bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi karena menerobos lampu lalu lintas. Bus jurusan Tanjung Priok Senayan yang melaju di koridor 10H diblokade hingga para penumpang turun. Kecelakaan bermula saat bus Transjakarta melaju dari halte Jembatan Merah menuju Juanda. Saat lampu hijau baru menyala, bus kembali tancap gas, namun dari arah kanan, pengemudi ojek online menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya, bus menabrak korban hingga terpental dan sepeda motor terjepit di kolong bus. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Kalau setahu saya ya, kalau bahasa itu nggak mungkin melawan arah kalau nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi dari korbannya yang nyelip. Korban dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di-blacklist dari seluruh instansi pemerintah. The world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah.
Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri. Dari audit ke-600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Indonesia kini wajib impor buah, kedelai, jagung hingga beras dari Amerika Serikat. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah. Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak bisa mengisi BBM jenis Pertalite, seorang anggota polisi nekat menganiaya 3 pegawai pom bensin di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan terekam CCTV hingga viral. Keributan terekam CCTV antara seorang anggota polisi dengan 3 pegawai SPBU di Jalan Bekasi Timur, Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan pelaku nekat menganiaya 3 pegawai karena tidak diizinkan mengisi BBM jenis Pertalite. Kericuhan ini dipicu barcode yang tak sesuai dengan plat nomor kendaraan pelaku. Karena tidak sesuai, pegawai lalu menyarankan pelaku untuk beralih mengisi bahan bakar Pertamax. Namun pelaku malah emosi hingga terjadi cekcok dan penganiayaan pada ketiga pegawai. Bahkan pelaku sempat melontarkan ancaman jika kendaraan yang dibawanya ini milik Kapolda. Dari pihak customernya itu menyebut ini mobil jenderal. Terus di video juga dia menyebut bilangnya Kapolda gitu. Ada narasi, ada kata-kata Kapolda di ketika dia ngebentak-bentak itu tadi. Akibat penganiayaan ini, ketika korban mengalami luka di bagian wajah serta rahang, korban juga sudah melakukan visum dan membuat laporan ke Polsek Pulau Gadung.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pelaku perampasan mobil saat pemiliknya tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mabuk tak sadarkan diri ditangkap polisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan informasi ini kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Jakarta Barat. Polisi menangkap seorang pria, TJ, pelaku perampasan mobil di kontrakannya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku digelandang berikut barang bukti mobil hasil curian yang sempat ditawarkan melalui media sosial. Sebelumnya pelaku merampas mobil korban di Jalan Bandengan Tambora, Jakarta Barat. Korban tak sadarkan diri usai menenggak minuman beralkohol. Sekelompok anggota gangster tiba-tiba menyerang warga yang sedang ngobrol usai santap sahur di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga pun panik dan kocar-kacir akibat diserang menggunakan petasan dan senjata tajam. Menurut warga, para pelaku tiba-tiba menyerang tanpa alasan yang jelas. Beruntung, tidak ada korban akibat peristiwa ini. Polisi mengamankan 3 pengedar sabu yang sudah sangat meresahkan di kawasan Sawah Pulo, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penggeledahan, 37 paket seberat 11 gram sabu safe edar yang disembunyikan dalam helm diamankan sebagai barang bukti. Selain mengedarkan, salah satu pengedar juga menyediakan tempat untuk menikmati sabu beserta alat hisamnya. Ironisnya, lokasi ini berdekatan dengan musola. Tim Liputan iNews melaporkan. Kawanan gajah liar mengamuk di mes karyawan perusahaan hutan tanaman industri PT Arara Abadi, Kabupaten Siak, Riau. Mengetahui gajah mengamuk, puluhan karyawan yang tengah beristirahat berhamburan lari menjauh mesnya. Padahal dia udah melewati belakang mobil. Sejumlah karyawan panik dan berlarian saat mendengar raungan suara gajah yang mengamuk di sekitar mes PT Arara Abadi, Distrik Tapung, Kabupaten Siak, Riau. Sempat terdengar suara rubuhnya dinding mes tempat karyawan beristirahat. Tak hanya itu, gajah liar juga sempat mengejar karyawan. Kawanan gajah yang mengamuk ini diperkirakan berjumlah 12 ekor hingga merusak kendaraan yang terparkir di lokasi. Usai diusut, amukan gajah liar dipicu terperosoknya seekor anak gajah yang baru lahir berumur sekitar 7 hari ke lubang tangki septic tank di belakang mes karyawan. Tim BKSDA langsung menyelamatkan bayi gajah dari dalam septic tank dan setelah 2 jam, bayi gajah bisa diangkat dengan selamat. Drama sempat terjadi saat bayi gajah menolak dikembalikan ke kawanannya yang menunggu di hutan Greenbelt berjarak 20 meter dari mes karyawan. Namun setelah diarahkan, bayi gajah akhirnya mau kembali dan bergabung dengan kawanan dan induknya. Usai dipertemukan, kawanan gajah lalu masuk ke dalam hutan dan menjauh dari lokasi. Sementara itu, hasil pendataan akibat amukan gajah, 6 dinding mes rubuh dan 3 unit motor rusak parah. Namun beruntung kejadian itu tidak sempat memakan korban jiwa. Dari Kabupaten Siak, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Suci Ramadan menjadi momen untuk hijrah. Bagi sebagian orang, membenahi diri diwujudkan dengan cara menghapus tato. Dan berikut laporan jurnalis Bagus Prasetya. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta menggelar layanan penghapus tato gratis di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian bulan suci Ramadan yang dimana warga yang ingin menghapus tatonya dan ingin hijrah dan ingin berubah diri menjadi lebih baik bisa datang ke Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga antusias untuk mengikuti acara penghapus tato di Masjid Sunda Kelapa ini. Bisa Anda lihat pemirsa di mana sejumlah warga masyarakat antusias mengikuti program penghapusan tato yang digelar Badan Amil Zakat Nasional DKI Jakarta, di mana program penghapusan tato ini dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari tanggal 23 dan 24 Februari pada pukul 8 hingga 3 sore. Program ini dilakukan Basnas DKI Jakarta untuk menyasar masyarakat yang ingin menghapus tato dan hijrah dan menjadi perubahan diri menjadi lebih baik lagi. Proses seluruhnya dilakukan secara gratis tanpa dibungut biaya. Sebelum melakukan penghapusan tato, para peserta juga harus dicek dulu kesehatan kulitnya, baru dihapus tatonya melalui alat mesin penghapus tato. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.